sudah ada 3 yang masuk dalam 20 besar ranking perguruan tinggi negeri swasta di Indonesia. Di Indonesia perguruan tinggi negeri baik yang di bawah Kemendikbud ataupun Kementerian Agama jumlahnya sudah di atas 200. Nah, kita bisa masuk di 20 besar bersama-sama dengan perguruan tinggi itu kan satu prestasi capaian yang lumayan. Itu kalau dilihat dari segi kualitas. Dari sekian banyak itu yang memiliki fakultas kedokteran sudah ada 12 fakultas kedokteran yang kita miliki. 3 diantaranya adalah yang fakultas kedokteran akreditasinya unggul dan profesinya juga unggul. Sehingga sebentar lagi Muhammadiyah akan mendirikan spesialis ya, karena kalau profesinya sudah unggul maka segera akan mendirikan program spesialis ya, program spesialis. Saya tidak tahu Unismu nanti akan ngambil apa karena Unismu kan sudah termasuk unggul ya untuk S1 kedokteran dan profesinya. Kegawat dauratan ya, luar biasa. Kalau UMY sedang mengusulkan untuk bedah dan objek, terus ini kegawat dauratan nanti semakin beraneka ragam ya. Kemudian belum kalau kita melihat Aisyah itu memiliki PAUD yang jumlahnya melampaui 20.000, banyak sekali. Rumah sakit kita, rumah sakit Muhammadiyah ada 120. Kalau tambah klinik ya sudah jumlah totalnya ada 500 sekian dan lain sebagainya. Ya tentu kita bersyukur di usia kedua Muhammadiyah memiliki amal usaha yang demikian berkembang, demikian besar dan demikian maraknya. Tentu ini hasil kerja keras dari para pendahulu kita meletakkan berbagai macam dasar-dasar bagi Muhammadiyah agar kemudian Muhammadiyah terus maju, terus berkembang, berkiprah untuk memberikan manfaat yang maksimal untuk umat dan bangsa. Luar biasa yang sudah berikan oleh para pendahulu kita. Tinggal kemudian kita melanjutkan apa yang sudah dibina, sudah dimulai oleh para pendahulu kita. Mas, kalau ada agak berat ini mic-nya ini. Nah, dengan amal usaha yang sedemikian besar, kita juga bersyukur, alhamdulillah Muhammadiyah relatif stabil. Dalam artian kepemimpinannya tidak pernah goncang, kepemimpinannya tidak pernah mengalami dualisme dan lain sebagainya. Ini tentu suatu anugerah yang luar biasa sekali yang telah Allah berikan kepada kita Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu ini hasil didik dari para pendahulu kita. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibunya nggak ada ya, bapak-bapak sekalian, tentu semua ini perlu untuk kemudian kita jaga, kita rawat bersama-sama, karena banyak orang di luar sana yang kemudian ada yang iri, ada yang tidak suka akan kemajuan Muhammadiyah, ada yang ingin berusaha untuk memperlambat kemajuan Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu jelas ada yang seperti itu, termasuk juga mungkin ada kelompok di Muhammadiyah sendiri yang barangkali tidak terakomodir dan lain sebagainya, yang kemudian ingin membuat gangguan-gangguan kecil untuk Persyarikatan Muhammadiyah kita tercinta. Jadi memang
Muhammadiyah kita ini harus kita rawat dengan sedemikian rupa, dengan sebaik-baiknya, termasuk menjadikan berbagai hal aktivitas sebagai momentum untuk memajukan kita bersama. Muswil ini saya kira juga merupakan momentum bagi kita untuk semakin maju, untuk semakin berkembang, untuk kemudian terus menjadikan Muhammadiyah kita semakin jaya. Tadi dalam pembukaan tadi saya sampaikan bahwasannya kita perlu menjadikan Muswil ini sebagai momentum untuk kita mengambil aspek-aspek positifnya untuk kemajuan Muswil kita. Gak ada ya Mas? Tentu perlu kita rawat sedemikian rupa Muhammadiyah kita agar tetap maju, berkembang dan lain sebagainya, termasuk Muswil kita itu kan sebagai satu mekanisme organisasi yang harus kita jalankan. Tapi Muswil memang didesain sedemikian rupa. Bedanya Muhammadiyah dengan tempat yang lain, Muswil itu lebih sebagai media untuk konsolidasi. Bagaimana mengkonsolidasi seluruh potensi yang kita miliki, seluruh potensi persyarikatan Muhammadiyah agar kemudian menjadi maju, lebih berkembang lagi. Misalnya tadi saya berikan contoh ketika PDM menyampaikan laporan, sebenarnya laporan itu bukan hanya untuk PWM saja, tetapi untuk PDM yang lain melihat apa atau kemajuan-kemajuan yang sudah diperoleh, yang sudah didapatkan oleh PDM yang lain. Sehingga karenanya menimbulkan motivasi, PDM sana sudah memiliki rumah sakit, PDM sana sudah memiliki perguruan tinggi, masa tempat kita belum. PDM sana kadernya ada yang jadi anggota dewan, di sana ada yang jadi anggota dewan juga. Walaupun mungkin fraksinya berbeda-beda, partainya berbeda-beda, tapi kan kalau walaupun partainya berbeda-beda, tapi kalau komitmennya ke Muhammadiyah bagus, kan ya tidak apa-apa juga seperti ini, bagus-bagus saja. Perlu ada evaluasi yang seperti itu. Termasuk juga bapak-bapak Muswil kita bukan dalam rangka untuk melakukan penyegaran kepemimpinan. Karena penyegaran itu asumsinya yang lama itu sudah layu semua, sehingga perlu diganti gitu ya. Perlu diganti semua. Kita Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah itu melakukan Muswil adalah dalam rangka untuk memelihara kesegaran, bukan melakukan penyegaran, tapi memelihara kesegaran. Memelihara kesadaran itu yang kira-kira sudah nggak segar, nah itulah yang kemudian barangkali perlu dievaluasi. Apalagi tadi laporan Pak Ketua PWM, beberapa yang sudah meninggal dunia, ya, yang sudah meninggal dunia itu kan ya harus diganti, Nah, itu penyegaran. Tapi kalau semuanya diganti semua, keberlanjutan Muhammadiyah itu menjadi tanda tanya besar. Muhammadiyah ini organisasi yang berkesinambungan, yang tidak bisa kemudian diputus tengah jalan, kemudian ganti orang yang baru sama sekali, karena kemudian akan menimbulkan ketidakberlanjutan. Amal usaha kita, amal usaha Muhammadiyah itu periodenya bukan hanya 5 tahunan, tapi kita harapkan kontinu, berkelanjutan dan lain sebagainya. Nah, kalau berkelanjutan ini tentu kemudian kita berharap ada yang mengawal pengembangan dari amal usaha Muhammadiyah. Sehingga karenanya bapak-bapak dan semua yang hadir dalam memilih calon-calon PWM, nanti pilihlah berdasarkan track record yang betul-betul bapak-bapak semuanya pahami, ketahui. Kalau ingin mencari informasi, carilah informasi dari orang yang paling terpercaya di antara bapak-bapak sekalian.
Kalau PDM, saya kira ketua PDM interaksinya dengan PBM sudah cukup lumayan lama, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi sudah cukup lama. Nah, bagi cabang-cabang pimpinan cabang yang mungkin belum cukup tahu, cari referensinya lewat PDM-nya. Siapa ini kira-kira yang pantas, yang perlu dipilih, yang tetap dipertahankan, kemudian mana yang harus diganti dan lain sebagainya. Track recordnya berdasarkan memang yang sudah kenal betul. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang sedemikian rupa berusaha untuk mempengaruhi, mempengaruhi dengan kata-kata manis dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai mempengaruhinya dengan amplop. Jangan sampai Muhammadiyah itu terkena pengaruh karena amplop. Karena itu saya kira menjadi awal mula pertama kali kehancuran Muhammadiyah. Bukan lagi trust, bukan lagi kepercayaan, tapi kita milih berdasarkan isi amplop. Itu saya kira sangat berbahaya sekali, karena selama ini kita berjuang berlandaskan tauhid, berlandaskan keimanan kita, itu semuanya dalam rangka adalah keimanan dan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memilih pemimpin itu berdasarkan idealisme. Coba kita coba bisa nggak ya? Jadi kita memilih itu berdasarkan idealisme, berdasarkan keyakinan kita akan trust dan lain sebagainya. Itu tentu menjadi satu modal yang sangat penting sekali di dalam kita memilih pemimpin kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin saya juga perlu menjelaskan satu hal yang banyak disalahpahami, salah mengerti ketika pimpinan pusat Muhammadiyah memberikan tugas kepada BBM untuk mengampu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pada waktu itu awal tahun 2020 ya, biasa regulasi organisasi mengharuskan pergantian kepemimpinan, pergantian rektor dan lain sebagainya. Dalam pergantian kepemimpinan, salah satu prosedurnya adalah semua calon yang dicalonkan lewat anggota senat dan lain sebagainya itu harus mendapatkan rekomendasi dari PWN. Dari sekian banyak calon itu, ada beberapa yang tidak direkomendasi oleh PWN. Yang tahu kenapa tidak direkomendasi tentu PWN, tapi bukan berarti PP tidak mengetahuinya, karena PP juga mendapatkan laporan atau kita mintai kenapa kok tidak diberikan rekomendasi. Salah satunya kenapa tidak direkomendasi adalah waktu itu Unismu melakukan investasi besar-besaran, membuat pabrik, membuat perusahaan dan lain sebagainya. Setelah jalan sekian tahun, ternyata perusahaan tadi itu tidak langsung diatasnamakan persyarikatan, tidak langsung diatasnamakan persyarikatan, tapi diatasnamakan perseorangan. Sebenarnya diatasnamakan perseorangan terlebih dahulu untuk mempermudah, itu bisa saja dilakukan dengan catatan sejak awal berkomunikasi dengan pimpinan persyarikatan, ya, sejak awal berkomunikasi, ya. Cuma ini tidak dilakukan, tidak ada komunikasi, sehingga ketika ketika akhir itu kok atas namanya perseorangan. Nah, salah satunya itu, salah lainnya wallahu alam, nanti BWM yang menceritakan. Tapi saya kira itu suatu hal yang penting ya di Muhammadiyah. Kalau investasinya waktu itu ya lumayan, saya kira sampai belasan miliar. Kalau kemudian masih di atas namakan perseorangan, yaitu
agak riskan ya, agak riskan. Karena itulah kemudian BWN tidak memberikan rekomendasi pada beberapa orang. Nah, prosedur berikutnya mestinya memang di dalam rapat senat itu hanya memilih mereka-mereka yang direkomendasikan oleh BWN. Tapi kenyataannya tidak, rapat senat kemudian memilih termasuk mereka yang tidak direkomendasikan oleh BWN. Nah, ketika proses pemilihan terjadi, maka anggota senat ini hampir separuh, 50-50 itu kemudian walk out, meninggalkan ruangan, tidak mengikuti pemilihan. Nah, sehingga yang ikut pemilihan kira-kira hanya separuh. Ya, tepatnya berapa nanti kita lihat catatannya, tapi hampir ya kira-kira hanya separuh. Nah, inilah yang kemudian disampaikan ke PP Muhammadiyah lewat Mas Siti, calon yang tidak direkomendasi BWN plus yang direkomendasi BWN tetapi tidak dapat suara di Senat ya. Tidak dapat suara itu maksudnya tidak masuk ke 3 besar ya. Karena kan yang berdasarkan aturan itu memang yang diusulkan ke PP Muhammadiyah hanya 3 suara terbanyak. Nah, ini suara berikutnya ini kemudian disertakan ke PP Muhammadiyah, sehingga karenanya ada 4 yang disampaikan ke PP Muhammadiyah. Nah, atas surat atau atas laporan dari Senat dan BWN terhadap hal tersebut, maka kemudian PP Muhammadiyah memanggil rektor, ketua BPH, kemudian BWM untuk dimintai penjelasan terhadap keadaan yang seperti ini. Termasuk mungkin juga diberi atau dimintai pendapat berbagai alternatif yang ada, sehingga karenanya pada waktu itu memang kampus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Kampus itu anggota senatnya terpecah menjadi 2, sehingga kalau dipaksakan salah satu dari yang diusulkan itu memang kemudian dimungkinkan terjadinya perpecahan di kampus. Dan ini yang betul-betul sangat dijaga oleh PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah itu tidak menghendaki adanya perpecahan, baik itu di institusi persyarikatan ataupun di amal usaha ataupun antar persyarikatan dengan amal usaha. Itu dijaga betul sedemikian rupa, karena sekali ada perpecahan itu kita akan mengalami kemunduran selama puluhan tahun. Banyak contoh amal usaha yang konflik dengan persyarikatan, bukan banyak, ada contoh konflik di persyarikatan dengan amal usaha yang kemudian menyebabkan mengalami kemunduran dan recovery-nya tidak mudah. 20 tahun setelah konflik itu recovery-nya belum selesai ya, ada ini, saya tidak perlu sebutkan namanya, tetapi jelas ada. Nah, PP Muhammadiyah tidak menghendaki hal itu terjadi di Unismo di Makassar, karena ini PWN besar, PWN yang sangat potensial untuk ikut mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah, sehingga karenanya kemudian PP Muhammadiyah mengambil kebijakan, karena memang tidak mungkin memilih salah satu dari 4 calon yang diusulkan oleh Senat ke PP Muhammadiyah dengan kewenangan PP Muhammadiyah merujuk kepada ART pasal 17, di mana memang PP Muhammadiyah diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan usulan Senat ini. Maka kemudian waktu itu berdasarkan ya rapat dengan ketua BPH, dengan rektor, dengan ketua BWM, PP Muhammadiyah menugasi ketua BWM Pak Prof. Ambu Ase untuk kemudian mengampu jabatan rektor. Berapa tahun? Kami paham tidak mudah bagi Pak Ambu Ase untuk bisa menerima ini. Bahkan di awal-awal kami juga melihat ini berat,
Pak Ambu agak berat untuk menerima ini, tapi kemudian karena Pak Ambu ini bagaimana juga adalah kader Muhammadiyah, maka ketika sudah diperintahkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, PP Muhammadiyah sudah berazam, sudah sepakat bulat untuk menunjuk Prof. Ambu Ase untuk kemudian menjadi rektor, maka akhirnya Prof. Ambu Ase kemudian menerima penugasan tersebut. Dalam perjalanannya memang ada yang kemudian menyampaikan ke PP Muhammadiyah, kalau seperti ini Prof. Ambu Ase ketua PWM-nya buat diganti. Ada yang mengusulkan seperti itu. Tapi PP Muhammadiyah melihat tugas pokok Prof. Ambu Ase itu adalah ketua PWM. Kalau mau ganti, silahkan ganti rektornya. Tapi waktu itu dari Senat dan lain sebagainya memandang belum masanya, belum waktunya Unismu ditinggal oleh Prof. Ambu Ase. Dan memang saya jawab tadi pertanyaannya, berapa lama satu periode? Diberi tugas untuk mengemban amanah sebagai rektor adalah satu periode. Kenapa satu periode? Karena mendamaikan dua kelompok yang konflik betul sih belum, tapi potensinya sudah sedemikian luar biasa. Itu tidak cukup hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, itu nggak cukup. PP Muhammadiyah waktu itu diberi amanah satu periode. Ini yang memang menjadi keputusan PP Muhammadiyah pada waktu itu rapat di kantor Jogja, kemudian diperkuat dengan rapat pleno, semua anggota PP hadir dan semuanya bersepakat tidak ada yang keberatan seorang pun untuk memberikan tugas kepada Prof. Ambu Ase untuk menjadi rektor. Tentu tidak mudah untuk merangkap jabatan itu, apalagi rangkap jabatan bukan karena kemauan sendiri, karena penugasan. Itu luar biasa itu. Kalau bukan orang yang memiliki komitmen kepada persyarikatan yang luar biasa begitu tinggi, saya kira orang-orang yang seperti ini berpeluang, berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaannya. Tapi kami selalu memantau PWM Sulawesi Selatan dan juga Unismu tidak ada penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan kekuasaan yang dilakukan oleh Prof. Ambu Ase. Bahkan menurut laporan dari para dekan-dekan yang ada di kampus, perkembangan dari Unismu mengalami percepatan yang cukup signifikan, sehingga karenanya pada kesempatan kali ini, supaya tidak ada salah paham, saya tegaskan Prof. Ambu Ase menjadi rektor adalah penugasan. Karena penugasan, maka ketentuan rangkap jabatan oleh PP Muhammadiyah diambil kebijakan yang lain. Padahal pada waktu itu ada beberapa tempat yang ketua PWM mengikuti pemilihan rektor, terpilih jadi rektor, kita minta untuk mundur semua pada waktu itu. Itu karena keinginan yang bersangkutan, keinginan masing-masing. Tapi Sulsel berbeda. Sulsel bukan keinginan Prof. Ambu Ase. Sulsel ini murni mutlak adalah penugasan dari PP Muhammadiyah. Untuk apa? Agar Unismu stabil, Sulawesi Selatan stabil. Kita berharap ini PWM besar, ini PWM yang potensinya luar biasa. Diaspora kader dari Sulawesi Selatan ini banyak ke luar daerah, luar biasa. Kalau sampai kemudian ada konflik, kalau sampai kemudian ada hal-hal yang yang membuat Muhammadiyah Sulawesi Selatan tenggelam, maka yang akan rugi adalah kita semua. Seluruh persyarikatan Muhammadiyah, bukan hanya yang ada di Sulsel, tapi kami yang ada di PP Muhammadiyah juga tentu harus menanggung ini dalam waktu yang lama, dan itu kami tidak menginginkan hal itu, sehingga keputusan yang mungkin dianggap sebagian orang tidak populer,
apalagi oleh sebagian mereka yang kepentingannya terganggu, atau mereka yang sakit hati, atau oleh mereka yang harapannya kemudian pupus karena kebijakan ini, ya. Tentu ada yang seperti itu, tidak populer memang, tapi itu harus kami hadapi dalam rangka untuk Persyarikatan Muhammadiyah tetap eksis, tetap kemudian maju ke depan dan lain sebagainya. Sehingga karenanya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang masalah ini PP Muhammadiyah sudah menjelaskan secara gamblang, dan PP Muhammadiyah memberikan penghargaan yang tinggi, setinggi-tingginya kepada Prof. Ambokse yang sudah melaksanakan tugas, dua-duanya ditugasi oleh PP dan dua-duanya berjalan dengan baik. Mohon maaf, saya bukan dalam rangka kampanye periode kedua, bukan dalam rangka itu. Saya hanya ingin meluruskan kesalahpahaman yang belakangan secara sengaja itu dihembuskan oleh mereka-mereka yang merasa sakit hati atau merasa terganggu kepentingannya dan lain sebagainya. Yakinlah, percayalah bahwa apa yang diputuskan oleh PP Muhammadiyah itu lurus semuanya demi kemaslahatan Persyarikatan Muhammadiyah. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu Muswil ini harapannya menjadi Muswil uswah, Muswil teladan, sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh permusyawaratan Muhammadiyah sebelum ini. Muktamar Muhammadiyah alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bagus. Muktamar Aisyah juga berjalan dengan lancar bagus. Bahkan muktamar yang sempat kita khawatirkan terjadi kerusuhan, terjadi hal-hal yang tidak benar, Muktamar Pemuda Muhammadiyah alhamdulillah juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan bagus, berjalan dengan pokoknya muktamar teladan yang mengantarkan kader putra daerah Sulawesi Selatan ini juga luar biasa. Bukan suara terbanyak yang menjadi ketua umum, tetapi tidak ada intrik, tidak ada problem. Bahkan suara terbanyak, suara berikut, kedua, ketiga itu kemudian bisa dalam satu kapal kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah. Nah, yang seperti ini, yang adem seperti ini, yang kemudian kita harapkan dari permusyawaratan kita. Kalau muktamarnya, permusyawaratannya itu adem, kemudian yang ada adalah ukhuwah, kebersamaan, itu insya Allah banyak hal di masa depan yang bisa kita lakukan. Ya. Antar daerah, coba kalau antar daerah itu beda pilihannya sampai kemudian ada ketegangan. Setelah Muswil mau silaturahmi, mau nyontoh, mau niru amal usaha yang dikembangkan oleh daerah yang lainnya, menjadi tidak mudah. Padahal salah satu rahasia kenapa amal usaha Muhammadiyah ini bisa maju cepat itu karena amal usaha yang sudah maju itu welcome, terbuka untuk dilihat, untuk dicontoh, untuk ditiru oleh amal usaha yang baru. Semuanya welcome. Di Muhammadiyah seperti itu karena perasaan ukhuwah, sama-sama merasa satu saudara, satu perjuangan, kemudian merasa oke lah. Kalau mau mengembangkan amal usaha, bapak-bapak mau mengembangkan apa? Mengembangkan rumah sakit, oke rumah sakit tipe apa? Rumah sakit kalau tipe D, tipe D bapak bisa nyontoh. Misalnya kalau tipe D itu rumah sakit yang ada di Gombong misalnya. Itu rumah sakit tipe D tapi kemudian pasiennya banyak, kemudian juga sukses. Kalau tipe C mana? Kalau Pratama di mana dan lain sebagainya, semuanya welcome, tinggal niru, tinggal bahkan kadang-kadang yang dibutuhkan apa, sistem apa, administrasi yang mana, tinggal ngopi saja bawa pulang untuk kemudian dikembangkan sendiri.
Kalau belum punya tenaga profesionalnya, bukan hanya ditawari studi banding tapi magang. Silakan mau magang seminggu atau 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mau berapa lama silakan. Bukan. Itulah yang kemudian menyebabkan Muhammadiyah itu perkembangannya juga menjadi pesat. Termasuk kalau kerjasama antara amal usaha ini sudah kemudian menjadi plong, menjadi enak, bukan hanya ilmu, kadang dana itu juga kemudian dipinjamkan dengan luar biasa. Ya. Di Kalimantan Timur itu ada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sekarang merupakan Universitas Muhammadiyah, universitas swasta dengan mahasiswa terbanyak di Kalimantan Timur. Pada usia UMKT itu baru berapa tahun ya? Baru 5 tahun ya, baru 5 tahun, tapi jumlah mahasiswanya sudah mahasiswa terbanyak. Berapa terakhir? 11.000 ya. Nah, jumlah mahasiswanya 11.000. 5 tahun 11.000. Kenapa bisa besar seperti itu? Karena beberapa dosennya, tenaganya itu dipinjami dari UM Surakarta. Dananya juga dipinjami dari UM Surakarta. Nah, sehingga menjadi anaknya UMS. Dan kalau bantu tidak tanggung-tanggung, bukan hanya 100 juta, 200 juta, bantunya bisa sampai 100 miliar, 120 miliar. Ta'awun di Muhammadiyah itu seperti itu. Ta'awun itu dasarnya apa? Uhuwah, kepercayaan. Tapi kalau kepercayaan sudah tidak ada karena konflik, oh jangankan ta'awun, nyapa saja tidak. Bahkan kalau bisa, gimana caranya supaya sana tidak berkembang? Itu kalau ta'awunnya, uhuwahnya tidak ada. Nah, alhamdulillah di Muhammadiyah ini uhuwahnya jalan. Kalau mau mengganti pimpinan, yang diganti hanya yang layu-layu saja. Kalau yang masih semangat, masih energik, masih punya dedikasi yang tinggi dan lain sebagainya, di Muhammadiyah itu ini masih hebat, ini masih segar, ini nggak perlulah kemudian diganti dan lain sebagainya. Nah, memang di era ke depan kita sedang, atau Muhammadiyah sedang berusaha untuk mengembangkan kualitas amal usaha. Bagaimana amal usaha yang kita miliki itu memiliki kualitas yang diperhitungkan. Kalau perguruan tinggi, alhamdulillah perguruan tinggi kita agak lumayan bagus, rankingnya, kualitasnya. Begitu juga SD Muhammadiyah itu di banyak tempat kualitasnya bagus-bagus, ya termasuk favorit di banyak kota ini, di banyak kota. Tapi begitu masuk SMP, masuk SMA, ini kualitasnya agak kurang bagus ini yang SMP SMA. Belum ada SMP Muhammadiyah yang masuk ranking 100 besar dari SMP negeri swasta yang ada di Indonesia. Belum ada. Jangan-jangan yang swasta pun belum masuk juga. SMA juga belum. Nah, terakhir yang SMA itu masih ada di ranking 300-an sekian. Nah, 300-an sekian. Nah, ini nanti termasuk tanggung jawabnya Prof. Irwan ini nanti sebagai putra Sulawesi Selatan, ini gimana mengembangkan sekolah kita, SMP SMA kita agar bisa menyodok 100 besar terbaik di Indonesia. Ini perlu upaya keras, upaya yang luar biasa. Nah, kita ingin Muhammadiyah itu potensinya atau tenaganya itu dihabiskan untuk meningkatkan kualitas amal usaha kita, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna dan lain sebagainya itu. Ini amal usaha, sehingga mulai ditarget ini amal usahanya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Itu kita kembangkan, termasuk kita rekrut anak-anak muda kita bagaimana untuk ikut serta mengembangkan amal usaha kita supaya menjadi amal usaha unggulan, amal usaha yang bagus, amal usaha yang berprestasi.
Rumah sakit di Sulawesi Selatan belum banyak sepertinya rumah sakitnya ya. Ya belum banyak. Dari 450-an itu Sulawesi Selatan punya berapa rumah sakit Muhammadiyah? Baru 3. Oh ya, 2 Muhammadiyah, 1 Asia. Dari 450 baru 3. Nah, kalau dalam rumah sakit sosial belum termasuk diperhitungkan. 450 baru 3 kok minta diperhitungkan. Nah, belum diperhitungkan. Tapi kalau perguruan tinggi, perguruan tingginya sudah oke lah, sudah memiliki 14 perguruan tinggi. Apalagi perguruan tinggi kita Unismu itu memiliki rekor, memiliki gedung tertinggi di antara perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Ya Unismu yang memiliki gedung paling tinggi, yang lain-lain nggak berani itu bangun sampai 18 gitu ya. Luar biasa itu ya. Masih itu ya semualah kalau menyebut ini Pak Saiful, ada Pak Anggur, ada Pak Mawarti, ada ya semuanya lah itu ya. Semua ini jasa-jasa beliau, termasuk saya kira juga karena di pressure untuk tuan rumah muktamar juga barangkali itu ya. Dipaksa muktamar Muhammadiyah, Unismu harus menunjukkan sesuatu hebatnya Makassar. Sudah dibangunlah itu yang 18 lantai, itu luar biasa. Kalau di bidang pendidikan oke. Bahkan karena prestasinya ini Prof. Irwan, mantan rektor yang juga sekaligus PDM, kan dipercayai menjadi ketua yang membidangi pendidikan di Muhammadiyah. Luar biasa, mantap ya. Tidak semua orang bisa seperti ini. Sehingga kalau dilihat kekuasaannya Prof. Irwan ini, kekuasaannya sekarang luar biasa. Bawahannya itu rektor semua, kepala sekolah semua, dan lain sebagainya. Ini kalau rumah sakit Unismu kan sudah memiliki fakultas kedokteran ya. Akreditasinya sudah unggul, fakultas kedokteran akreditasinya unggul, sehingga nggak pantas kalau Sulawesi Selatan itu rumah sakitnya, kliniknya hanya 3, itu nggak pantas itu ya. Apalagi di proses akreditasi internasional, setiap tahun meluluskan berapa dokternya? Ya, 250. Setiap tahun, mungkin sekarang belum 250 ya lulusannya, mungkin yang tahun ini baru 100 ya, mungkin tahun 2-3 tahun yang akan datang baru 250 ya. Katakan 100. Setiap tahun meluluskan dokter 100. Kalau dokternya 100, mestinya target yang realistis berapa itu rumah sakit yang harus tumbuh dalam 5 tahun ke depan. Setahun 100 dokter, tahun berikutnya nanti bisa 150, bisa 200. Kalau 5 tahun itu ya mungkin bisa 600 atau 700 dokter yang dihasilkan oleh Unismu. Pantasnya itu, sesul-sul itu berapa tambah kliniknya atau rumah sakitnya ya. Masa hanya 3, bertahan 3, nggak pantas kalau bertahan 3. Kalau bertahan 3 itu ini Unismu harus bekerja keras ini. Bagaimana agar dokter-dokter alumninya bisa berkiprah di Muhammadiyah, bisa mendirikan klinik, bisa mengembangkan klinik. Kalau sudah ada dokternya, sudah ada tempatnya, nanti Pak Syahrudin akan bantu itu di Dewan gitu ya Pak ya. Kita juga ya di provinsi juga. Wah luar biasa, apalagi sudah 2. Ini luar biasa ini, pokoknya kita tunggu nanti.
tiap tahun sudah sering, termasuk tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan yang tadi bantuannya dari Pemprov ke Muhammadiyah ya luar biasa, itu ya terima kasih. Tentu itu juga dikawal oleh kader-kader kita yang ada di anggota Dewan. Kalau tidak dikawal ya memang berat ya, eksekutif itu untuk menurunkan dana ya. Alhamdulillah yang ke depan yaitu yang klinik, rumah sakit itu nanti perlu untuk kemudian supaya klinik kita Muhammadiyah itu terkenalnya itu kan amal usahanya di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, itu di mana-mana populernya seperti itu. Ketika orang bertanya Sulsel mana bidang kesehatannya, jawabnya hanya tiga pun belum besar tadi ya, masih kecil. Itu ya, ini saya sebagai tukang ngompor masa 450 sini baru 3 itu kan gemes gitu ya. Itu kemudian juga yang sekarang juga sedang digerakkan itu adalah amal usaha di bidang ekonomi. Muhammadiyah itu di bidang ekonomi itu ada dua target. Yang pertama adalah warga Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah diharapkan mereka menjadi saudagar di Muhammadiyah. Mulai konsentrasi nekuni ekonomi. Ya. Gimana caranya Muhammadiyah ikut serta, ikut andil untuk membesarkan warga Muhammadiyah yang menjadi saudagar ini. Kalau Sulawesi Selatan itu baik orang Bugis, orang Makassar, itu kan sejak dulu kan dikenal sebagai saudagar-saudagar hebat. Mereka melaut itu kan bukan pelaut yang cari ikan kan awal mulanya, tapi pelaut yang memang saudagar, jual beli barang. Itu sehingga karenanya darah saudagar, darah pedagang di Sulawesi Selatan itu mesti dibangkitkan oleh Muhammadiyah agar orang-orang Muhammadiyah Sulawesi Selatan itu adalah orang-orang yang tajir, orang-orang yang kaya. Dalam keyakinan Muhammadiyah, orang Islam itu harus maju, orang Islam harus berilmu, orang Islam itu harus kaya. Itu keyakinan Muhammadiyah seperti itu. Sehingga contoh idola bagi Muhammadiyah itu adalah sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya tapi rajin berdakwah, rajin infak sedekah. Kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah eksekutif, tokoh-tokoh masyarakat yang mereka menghabiskan waktunya untuk ngurusi masyarakat, menjadi pemimpin masyarakat, tetapi dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menegakkan kebenaran. Itu idola Muhammadiyah adalah seperti itu. Idola Muhammadiyah seperti itu. Kalaupun kalaupun ada yang menjadi seperti Abu Dzar Al-Ghifari, ya nggak apa-apa lah menjadi Abu Dzar Al-Ghifari, walaupun bukan idola, tetapi insya Allah juga menjadi orang yang baik. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang miskin, bukan orang kaya, dan dia tidak punya kekuasaan. Waktunya dihabiskan untuk ibadah, dan ya kalau ada orang Muhammadiyah yang seperti ini, ya ini baiklah, paling tidak ahli ibadah. Tapi kalau melihat idola yang tadi itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan lain sebagainya, mereka orang-orang kaya, orang-orang politisi, eksekutif, tetapi yang hebatnya mereka termasuk al-ashraf al-mubsyirin bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Luar biasa, kaya raya, politikus, tetapi dijamin masuk surga. Siapa yang tidak mengidolakan tokoh-tokoh seperti ini? Muhammadiyah mengidolakan orang-orang seperti ini. Kehidupan dunia dia kuasai, tetapi dunia tidak menyebabkan dirinya lalai, tidak menyebabkan dirinya kemudian tergoda oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sesaat. Menguasai dunia dalam rangka menciptakan rahmat bagi semesta alam. Saya kira begitu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kedua, Pak Agung, laporan Majelis Fikih dari 12 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya fakultas kedokteran, baru 3 yang akreditasi A. Tas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Tas Muhammadiyah Makassar. Kemudian laporan dari Majelis Fikih bahwa perkembangan UNISMU yang unggul sekarang ada 7, Pak. Unggul 7, A 11, kemudian B-nya ada, sekali ada 10. Dan ditarget, Majelis Fikih menargetkan Tas Muhammadiyah Makassar unggul 2024, bro. Ya, harus unggul 2024. Salah satu yang menjadi target unggul itu adalah Tas Muhammadiyah Makassar. Kemudian terakhir, Pak Agung, tadi Pak Bambang itu kan juga ditugaskan dari Solo. Pak Bambang itu mantan Rektor Muhammadiyah Solo yang memimpin Tas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sekarang boleh ditunjuk Ketua Majelis Pendidikan Tinggi. Jadi teman-teman pimpinan perguruan tinggi yang memimpin Majelis Tinggi sekarang ini orang yang paham betul perkembangan perguruan tinggi. Dia tahu betul hidup matinya perguruan tinggi, karena beliau di UMS bukan baru, sejak ya 3 periode di UMS. Sebelumnya beliau bersama-sama, ya beliau sudah di sana sebelum UMS seperti sekarang. Jadi dia tahu bagaimana mengembangkan sebuah perguruan tinggi. Diskusi kami terakhir sebelum sudah keluar, saya sampaikan, tolong Majelis Fikih memperhatikan betul perguruan tinggi yang kecil untuk dibina. Itu komitmen saya bersama beliau, karena saya satu periode rektor, jadi rektor di beliau di Solo, saya di Makassar. Saya kira itu, Pak Agung, menyangkut ekonomi memang ini menjadi prioritas kita, tetapi persoalannya kemudian adalah sumber potensi ekonomi perserikatan ini kan sangat besar, tetapi belum terkelola dengan baik. Coba contoh, saya sering contoh gini, kita punya perguruan tinggi sekian banyak, setiap tahun butuh, yang kecil saja contohnya, butuh percetakan. Kita punya percetakan Grama Surya milik perserikatan, itu ada sahamnya masing-masing perguruan tinggi, tapi kita tidak mencetak di situ, cetak di tempat lain. Nah, itu kan kecil itu, Pak. Padahal kalau setiap tahun kita cetak seperti buku macam-macam cetak di Grama Surya, itu berputar di dalam kita sendiri. Itu hanya satu contoh kecil masalah ekonomi. Belum lagi kalau lintas kegiatan kita antar di sini saja itu sangat potensi. Nah, itu yang belum terjamah dengan baik, dan saya kira itu menjadi perhatiannya 2 orang tokoh kita, Pak Muhajir sebagai yang membidangi ekonomi, dan Pak Anwar Abbas untuk UMKM. Ya, ada 2 yang memikirkan sekarang itu. Pak Muhajir yang dulu pendidikan menangani ekonomi, kemudian Pak Anwar Abbas yang memang dari konsep tentang ekonomi, menangani khusus usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah, ya. Nah, itu yang mudah-mudahan ke depan setelah terbentuknya majelis ini kita bisa berjalan dengan baik. Tetapi tadi itu stabilitas. Kami sebelum kesini menyelesaikan masalah. Nah, ini kemarin sebelum kami kesini itu saya Pak Agus dengan Dr. Agus menghadapi suatu masalah, menangani masalah yang ada di wilayah yang mereka buat lalu dilemparkan KPP. Nah, ini kan, jadi kalau itu dikerja oleh KPP menyelesaikan masalah bagaimana kita berkembang ke depan. Nah, itulah pentingnya kenapa stabilitas ini menjadi perhatian betul dari pimpinan pusat. Saya kira itu Bapak sekalian, silakan kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, silakan Sopeng. Siapa? Makassar. Siapa? Dari mana? Makassar. Satu dulu Makassar, satu dulu. Sopeng Makassar, satu lagi yang belakang. Dari mana? Dari mana? Makassar satu aja dulu. Goa ini. Itu dulu, Sopeng, Makassar, Goa. Oke. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Mohon izin Pak Ketua Wilayah untuk bicara. Sopeng. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Sopeng membawa peserta 26 orang. Mendengar penjelasan dari Pak Kiai Agung, ada dua hal yang saya ingin sampaikan, bahwa Sopeng dari kecil, tapi penduduknya mungkin hanya kurang lebih 300.000 penduduk. Kemudian perguruan tingginya ada 1, 2, 3, kurang lebih 3 lah, perguruan tinggi di sana. Jadi saya ingin menyampaikan, Sopeng sudah lama sekali merindukan yang namanya perguruan tinggi. Malah kalau dibuka-buka sejarah perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, Unismu sebenarnya itu lahirnya di Sopeng. Ya, ada masih hidup sekarang alumni pertama Unismu di Sopeng. Sayangnya waktu itu karena saya belum terlibat waktu itu, kami tidak tahu di mana izin operasionalnya itu. Saya nggak tahu. Saya tidak tahu apakah duluan Sopeng Unismu di Sopeng dengan Unismu Makassar. Saya tidak buka-buka sejarahnya seperti apa. Karena alumni pertama ada di Sopeng. Ada nomor induk mahasiswanya di sana. Nah, oleh karena itu, pada saat kami menyusun usul untuk mendirikan perguruan tinggi, sudah masuk di akun siaga Dikti Muhammadiyah, sudah masuk. Jadi akun siaganya itu semuanya sudah diplok masuk. Tahu-tahu tiba-tiba keluar moratorium dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin saya baca laporan pertanggungjawaban pimpinan wilayah. Di situ ada tersirat sekian perguruan tinggi di Sulawesi Selatan. Kalau saya tidak salah tadi sudah ada 13. Lalu ada catatan di bawah di alinea berikutnya itu ada 3 kabupaten yang sementara mengusung untuk mendirikan perguruan tinggi, antara lain Sopeng, kemudian Wajo, kemudian Luwuk Timur. Sehingga sudah tertunda karena moratorium yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Majelis Dikti Pak, bukan pimpinan pusat. Ya. Majelis Dikti. Ya. Ya. Berbeda dengan pimpinan pusat. Sudah masuk di akun siaganya. Ya, jadi harapan kami, ada 2 tokoh kita di pusat yang hadir pada kesempatan ini. Kami mohon kalau bisa moratorium itu dipercepat, dicabut. Ya. Begini, jangan dijadikan alasan ada perguruan tinggi Muhammadiyah yang sakit, kemudian kita ini yang mau mendirikan dapat getahnya. Yang sakit itu biarkan sakit, kalau perlu matikan itu, yang mati kita loloskan. Sopeng, Wajo, ya, Luwuk Timur. Jadi mohon bantuan Bapak tokoh kita yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Itu satu. Saya kira sudah paham. Masih ada. Penting. 2, masalah MUU. Mungkin masanya Pak Kiai, Pak Agung dulu sekretaris. Itu ada MOU yang ditandatangani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan BPN menyangkut tentang sertifikasi tanda tangan Muhammadiyah. Ini menjadi kendala sekarang. Kalau kami datang di BPN tetap mau samakan dengan yang umum, padahal ada MOU yang kita sudah tanda tangani. Nah, oleh karena itu mungkin harapan kami ke depan, 5 tahun ke depan lagi, seluruh aset-aset Muhammadiyah yang ada sekarang yang belum punya hak pilih bisa terselesaikan
mungkin MOU ini bisa diperbaharui kembali agar kepala BPN yang ada di seluruh Indonesia bisa memahami maksud kita. Seperti itu harapan kami dari Sopeng. Dua saja Sopeng, karena banyak yang mau bertanya. Jadi terima kasih. Insya Allah ya, jadi sebentar ini kita akan, saya tidak, ini masalah rangka jabatan apa, dan jelas tugas kami di sini memilih 13, siapa yang terpilih nanti ya silakan. Saya kira cukup, Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kedua silakan Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natspul Sulaiman dari cabang Layang Paralayang Kota Makassar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih banyak dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang dalam sambutannya sepertinya banyak melakukan kampanye untuk calon-calon yang akan kita pilih sebentar. Ini saya harus sampaikan. Kemudian yang kedua, dalam sambutannya hanya keberhasilan saja, ekonomi, perguruan tinggi yang berhasil, tapi tidak ada satupun yang menyentuh bagaimana cabang-cabang yang sakratul maut di bawah. Malah seharusnya di dalam muswil ini pimpinan wilayah tidak meminta uang SWP maupun SWO, karena pimpinan wilayah Muhammadiyah sudah dianggap mapan. Satu orang 250.000, SWO-nya 350.000. Ini sebenarnya menurut saya memalukan, Pak. Andai kita masih berada di tahun 70-an, 80-an, saya sangat mendukung. Tetapi ini Unismu sudah memiliki lantai yang tinggi, tetapi masih tahu meminta dan menetek terhadap pimpinan cabang Muhammadiyah. Jadi saya sangat mengharapkan saudara-saudaraku pimpinan cabang yang akan menentukan nasib Muhammadiyah ke depan, mari kita bersatu, mari kita memilih mana yang wajar kita pilih. Saya kira itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Oke, baik, dari Pak Naspul ada dua cabang yang banyak sekarang, kemudian persoalan SWO SWP. Silakan Gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua PP Muhammadiyah, kemudian dari misioner pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Sedikit saja Pak yang saya ingin menyampaikan bahwa saya Basri Matayan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Limpangan, Kabupaten Goa. Kami menyampaikan bahwa kami punya, mungkin tidak terpublish dengan baik, bahwa Limpangan itu punya Sang Surya Mat, satu-satunya di Kabupaten Goa, PDM Goa. Tetapi ada beberapa masalah. Yang pertama, bahwa seperti yang disampaikan oleh Prof. Irwan tadi, bahwa potensi kita sebenarnya itu luar biasa, warga kita itu luar biasa banyaknya. Tetapi untuk berbelanja di toko kita sendiri itu masih hitung-hitungan, Ustaz. Kalau di Indomaret sekian, kalau di Sang Surya lebih 2.000 misalnya. Tetapi susah juga kalau kita mau berdagang kemudian mati konyol. Modal 10.000 dijual 8.000. Kenapa itu masalahnya? Karena kita ini
dalam mengambil barang yang kita mau jual itu kita beda dengan toko-toko raksasa memang yang beli banyak. Makanya kemarin saya sangat berterima kasih kepada Prof. Irwan yang senantiasa mendampingi cabang Limpangan. Setiap ada kesempatan untuk bertemu atau kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha, beliau hubungi saya untuk bertemu. Kemarin dengan Lokmart kita sudah ketemu. Sangat berharap sekali nanti Lokmart itu ada di Sulawesi Selatan sehingga itu bisa meminimalisir daripada harga-harga yang bisa kita jual dan sehingga bisa berjual bersaing dengan toko tetangga. Apalagi pas di depannya Sang Surya kami itu ada toko tetangga juga, ya mewah, pakai AC dan lain sebagainya. Tetapi ada bukan bersyukur karena kami dengar bahwa toko itu sudah mau tutup. Jadi lebih hebat Sang Surya. Kami saat ini Pak baru bisa menggaji karyawan. Tiga kader yang kami gaji, cuma itu yang bisa. Untuk lebihnya mau maaf Pak Irwan, makanya sistem bagi hasil sudah 1 tahun tidak kami bagi karena hanya untuk karyawan. Pak Irwan ada modalnya juga masuk. Ada masalah Pak begini. Kemarin saya dihubungi Pak Irwan bahwa ada pelatihan UMKM, tetapi harus toko yang memiliki izin usaha. Nah, ini masalahnya. Saya sudah pernah mengurus izin usaha di perizinan di Kabupaten Goa, cuma ternyata ini dinas-dinas belum memahami regulasi kita Pak. Jadi kan yang diminta salah satunya adalah izin pendirian organisasi. Ketika kami sodorkan izin pendirian Muhammadiyah Pusat, itu ditolak. Ya, saya bawa SK cabang saya dari daerah bahwa ini menandakan bahwa memang ada Muhammadiyah cabang Lembang, ditolak juga, diminta izin mendirikan Muhammadiyah. Nah ini, akhirnya saya diarahkan begini oleh Pak Kadis, langsung Pak Kadis, lebih bagus kalau kamu lebih bagus kalau izin ini atas nama pribadi saja, lebih mudah. Diminta PWP ku, tapi saya tidak mau Pak, saya tidak mau. Kalau saya mengurus atas nama pribadiku, mungkin anak saya masih mengerti karena dia kader IPN. Tapi kalau nanti cucuku, nah bilang tokonya itu bapakku, kakekku dulu. Ya, itu Sang Surya tokonya kakekku, atas namanya dia mendirikan. Sehingga kalau saya mohon pimpinan pusat untuk bisa memberikan pemahaman apalah bagaimana caranya sehingga kita di kabupaten-kabupaten itu dipahami, ya dipahami bahwa mengurus izin itu dengan dokumen-dokumen itu saja gitu. Saya kira ini Pak yang saya tanyakan, kalau tidak dipahami tolong dipahami lah. Saya terakhir kalau bisa Pak, ya beberapa kali orang LPJX singgah di toko, tapi tidak ada tonjok follow up-nya, misalnya kasih modal usaha untuk apa, atau kami pas sekarang kekurangan adalah memang manajemen kami yang belum profesional, maka kami butuh dibimbing sebenarnya. Jadi kalau bisa Pak mohon dicatat Sang Suryaman PCN Limpangan Kabupaten Goa. Nasrullah wabarakatuh wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Goa ini ada 2 hal, modal usaha dan legalitas untuk mendirikan usaha itu atas nama perserikatan. Terima kasih. Saya persilakan Pak Agung untuk memberikan tanggapan balik. Baik, terima kasih. Saat ini di Tenggarai memang di Muhammadiyah itu ada gejala menipisnya semangat kedermawanan orang Muhammadiyah. Kalau laporan dari Lazis di beberapa tempat itu
Yang paling banyak memberikan sumbangan itu bukan pimpinan Muhammadiyah, tetapi simpatisan Muhammadiyah. Kalau pimpinan Muhammadiyah itu iuran anggota di banyak tempat banyak yang nggak jalan. Itu artinya tingkat kedermawanan dan daya topang anggota Muhammadiyah kepada Muhammadiyah itu semakin lama semakin menipis. Nah, inilah yang menyebabkan kalau masa dulu itu kalau Muhammadiyah ada acara, ya sebenarnya dari dulu Muhammadiyah kalau ada acara itu ada iuran, kemudian untuk santunan anak yatim dan lain sebagainya itu selalu seperti itu, dan itu secara jangka waktu yang panjang itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa-biasa saja, normal, karena memang kedermawanan dari Muhammadiyah ini dianggap sebagai jahadu bi amwalihim, jihad dengan harta benda, dengan mengorbankan harta yang dia miliki dalam jangka waktu yang panjang dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Dan begitulah orang Islam yang difahami Muhammadiyah, karena orang Islam itu hanyalah mereka yang amanu billahi wa rasulihi wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Yang namanya orang Islam, orang yang beragama Islam adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu lagi di dalam keberimanannya, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta benda dan totalitas yang dimilikinya. Orang Muhammadiyah sejak lama menganggap di Muhammadiyah itu sebagai bagian dari jihad. Jihad tentu tidak harus dimaknai dengan perang, tetapi jihad bagaimana merealisasikan tugas manusia sebagai rahmatan lil alamin. Dalam jangka waktu yang lama nggak pernah dianggap sebagai satu masalah. Kalau saat ini membayar SPP dan SPO sudah dianggap sebagai satu masalah, saya kira memang ada pergeseran yang serius di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah bukan lagi intinya adalah untuk berjuang jihad lillahi kalimatillah dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita lihat amal usaha Muhammadiyah itu memang tidak didesain untuk memberikan penghasilan bagi Muhammadiyah. Karena amal usaha Muhammadiyah itu ketika memiliki sisa hasil usaha itu dikembalikan ke amal usaha untuk memperbesar amal usaha itu, sendiri. Jadi memang tidak didesain untuk memberikan keuntungan, misalnya memberikan SHU-nya kepada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Walaupun dengan sedemikian rupa tentu ada upaya-upaya untuk menjembatani bagaimana antara amal usaha yang banyak dananya dengan persyarikatan yang tidak ada dananya ini bisa berjalan selaras seiring seperjuangan. Dulu pernah ada wacana usulan, bagaimana kalau dengan melihat pimpinan-pimpinan amal usaha itu kan mendapatkan gaji semua. Dulu ada usulan gimana kalau pimpinan Muhammadiyah itu juga digaji. Apalagi PP yang meng-SK-kan rektor, direktur rumah sakit itu PP. Rektornya dapat gaji sekian juta, direkturnya dapat gaji sekian juta, PP yang membuat SK, yang menandatangani mestinya gajinya lebih besar. Mestinya seperti itu. Tapi kemudian timbul pertanyaan lebih lanjut, pengen digaji berapa? Yang gaji siapa? Uangnya dari mana? Kan timbul seperti itu. Sehingga karenanya secara ideologis memang dibedakan antara mereka yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah dengan mereka yang di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang di Persyarikatan Muhammadiyah itu aktif di Muhammadiyah karena keterpanggilan jihad, keterpanggilan untuk memenuhi tugas-tugas sebagai hamba dan khalifatullah, sehingga karenanya dia aktif di Muhammadiyah adalah voluntary, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karenanya sering dikatakan untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah
harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya dia memiliki maisha, penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupnya, sehingga di Muhammadiyah tidak perlu lagi kemudian mengharapkan dapat sana dapat sini. Beda dengan halnya yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah yang memang menghabiskan waktunya, profesionalnya di situ itu, ya sudah sewajarnya kalau kemudian mendapatkan gaji. Nah, filosofi yang seperti ini yang saya kira memang harus terus dikembangkan, dipelihara, karena kalau di kalangan pimpinan Muhammadiyah ingin diperlakukan sama dengan pimpinan amal usaha Muhammadiyah dalam artian mendapatkan gaji, penghasilan dan lain sebagainya, maka tinggal tunggu waktu Muhammadiyah akan bubar. Daya dukungnya tidak cukup kuat. Jangankan untuk itu, wong saat ini kita punya PR yang sangat besar yang kita masih bingung gimana cara mengatasinya, yaitu menggaji guru-guru kita yang ada di SD, yang ada di TK. Itu luar biasa, itu PR kita, karena di banyak tempat banyak yang gajinya hanya 300.000, 500.000 dan lain sebagainya, dan itu jauh di bawah UMR. Ini tugas kita untuk memikirkan itu, tapi inilah tugas sebagai khalifah itu ya seperti itu. Tugas sebagai khalifatullah adalah seperti itu, sehingga karenanya memang tentu tidak mudah ya di Muhammadiyah. Kalau tidak keikhlasannya tingkat tinggi, itu memang sangat berat untuk menjadi pimpinan Muhammadiyah. Sudah tidak dapat apa-apa, masih kemudian digugat kok nggak bisa memajukan tempat yang lain. Ini memang tidak mudah itu ya. Padahal usahanya sudah sedemikian rupa, tapi kadang-kadang yang diajak maju yang nggak mau maju, kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi ya memang ya harus terus kita upayakan untuk itu, sehingga karenanya SWB, SWO itu sebagai tanda partisipasi, termasuk bapak-bapak, termasuk anggota Muhammadiyah membayar iuran anggota itu sebagai wujud, sebagai bagian dari Muhammadiyah. Kalau tidak pernah bayar iuran anggota, nah barangkali keterlibatannya di Muhammadiyah sudah tidak lagi optimal, sehingga karenanya ya dianggap saja ini sebagai satu kewajiban kita, karena muswil ini harus disukseskan kita semua yang bayar SPP dan SPO ya. Kemudian yang moratorium perguruan tinggi Muhammadiyah ya, yang saya tahu memang beberapa daerah itu ada moratorium perguruan tinggi oleh pemerintah, tapi tidak semua ya, tidak semua. Kalau di Jawa itu memang moratorium mendirikan universitas di Jawa kelihatannya sudah tutup sekarang. Tapi kalau luar Jawa, tadi saya dapat info dari Pak Irwan, ternyata yang melakukan moratorium adalah Majelis Dikti ya. Nah, kalau Majelis Dikti ini kan sebentar lagi Majelis Diktinya serah terima, ketua bidangnya Pak Irwan. Nah, nanti kita tunggu actionnya Pak Irwan. Tapi saya yakin kalau Sopen itu sudah menyiapkan dana yang cukup, tidak perlu nyari bantuan dari tempat lain, insya Allah saya yakin itu disetujui. Butuh dirikan universitas berapa? Butuh 25 miliar. Siapa? Nah, kalau sudah seperti itu insya Allah ya Pak Irwan ya. Tapi kalau butuh 25 miliar, modal yang sudah dimiliki berapa? Nah, modalnya masih sambil gelang-geleng begini gitu ya. Nah, itu berarti ya masih perlu dilihat lagi nanti ya. Karena bisa jadi ini didirikan baru menjadi pasien berikutnya dari ini yang kita tidak mau juga itu ya. Tapi insya Allah kalau ikhtiar semuanya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Kemudian MOU dengan BPN sekarang masih hidup itu MOU-nya masalah karena diperbarui. Cuma kalau yang BPN daerah itu
yang memang problemnya walaupun BPN pusat itu sudah MOU, kadang-kadang informasinya nggak sampai kepada BPN di kabupaten kota. Nah kalau seperti ini mungkin bisa Bapak dari PDM langsung audiensi kepada kepala BPN di kabupaten menyampaikan MOU tersebut, atau bisa juga nanti BBM bekerja sama dengan BPN wilayah, undang kalau di Jogja dulu BPN wilayah itu bisa mengundang BPN kabupaten kota seprovinsi. Nah, kalau kita ngundang itu apalagi narasumbernya mungkin wakil menteri, wamen, itu mudah-mudahan nanti bisa realisasikan MOU itu. Tapi MOU itu memang isinya hanya untuk percepatan. Jadi semuanya tetap prosedurnya, syarat-syaratnya tetap, cuma bisa dipercepat gitu ya. Ini saya kira memang perlu kita manfaatkan, dan saya kira pimpinan yang baru perlu memberikan perhatian yang serius lah kepada sertifikasi lahan-lahan Muhammadiyah, baik yang beli ataupun yang wakaf. Ya, itu perlu diperhatikan betul, karena kemarin ada beberapa tempat tanah wakaf belum disertifikatkan, di atasnya sudah berdiri amal usaha Muhammadiyah, sudah mungkin 30-an tahun berdiri amal usaha Muhammadiyah. Kemudian ketika persidangan kalah, Muhammadiyah harus memindahkan amal usaha yang sudah 30-an tahun di situ. Itu ada juga rumah sakit, ada juga yang kalau rumah sakit itu kasusnya lain. Rumah sakit itu kasusnya adalah dulu orang tuanya ini adalah bendahara PDN. Ketika membeli dengan dana PDN, tetapi tidak langsung disertifikatkan atas nama Muhammadiyah. Karena dulu ada masa-masa tertentu susahnya bukan main sertifikasi atas nama Muhammadiyah. Akhirnya disertifikatkan atas nama bendahara PDN tadi itu. Di atasnya berdiri rumah sakit. Rumah sakit. Ketika beliau masih hidup nggak ada masalah. Ketika beliau meninggal, anaknya nggak ada masalah. Ketika anaknya meninggal, cucu-cucunya mereka taunya itu adalah sertifikat atas nama simbahnya. Mereka menggugat dan rumah sakit kalah. Nah, sehingga harus membayar sekian M, saya lupa tapi kelihatannya lebih dari 10 M untuk tanah yang dibeli oleh PDN karena lalai mensertifikatkan tanah. Ini juga luar biasa, luar biasa. Termasuk juga kita jangan, apapun alasannya, jangan membuat yayasan baru di dalam Muhammadiyah. Entah alasannya akan diberi bantuan oleh pemerintah dan lain sebagainya, jangan. Karena kasus di Jakarta, rumah sakit juga dulu atas namanya bukan Muhammadiyah tapi Yayasan Rumah Sakit Islam. Sekarang mau di Muhammadiyahkan, tetapi untuk balik nama aset itu membutuhkan dana 32 miliar. Dana sebanyak itu kalau tidak kelalaian masa lalu, itu kan bisa kita pakai untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Sopeng ya Pak ya. Sayangnya seperti itu, sehingga karenanya ini memang perlu mendapatkan perhatian betul ini untuk sertifikasi tanah. Tanah kita, tanah Muhammadiyah itu konon baru sekitar 1/4 yang disertifikatkan, selebihnya belum disertifikatkan. Lahan Muhammadiyah memang banyak, itu belum 1/4 aja sudah sekian juta meter persegi. Tapi ya untuk sertifikasi itu ya butuh dana. Kalau yang baru, PP Muhammadiyah selalu menyarankan kalau bisa akad sertifikasinya jangan akad wakaf, tetapi akad hibah. Ya, kenapa? Karena kalau wakaf itu 1 tahun tidak dimanfaatkan, itu bisa diambil alih oleh Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia itu kalau pengurusnya orang Muhammadiyah insya Allah aman.
Tapi kan sekarang semakin lama kan semakin banyak orang non Muhammadiyah yang ngurusi yang seperti itu, sehingga ada kemungkinan nanti diambil yang lainnya. Sehingga karenanya barangkali gimana supaya sertifikasinya dengan cara hibah. Kalau hibah itu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah aman selamanya. Bahkan kalau terpaksanya kita butuh modal untuk bangun, nah sertifikat itu bisa disekolahkan, bisa simpan di bank ya. Kalau bisa, kalau yang baru-baru itu jangan sertifikat wakaf tetapi sertifikat hibah. Cuma problemnya hibah itu ya ada dananya yang dikeluarkan. Kalau wakaf kan kecil sekali dana yang dibutuhkan. Ini lebih besar. Kemudian untuk legalitas mendirikan usaha, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan pedoman badan usaha milik Muhammadiyah. Di situ itu ada pedoman bagaimana untuk mendirikan amal usaha Muhammadiyah. Saya kira bagus itu untuk kemudian dibaca, kemudian dicermati. Nah, untuk usaha ini saya tertarik untuk menceritakan beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, saya berkunjung ke Ponorogo. Ponorogo itu PDM-nya memiliki jaringan namanya Suryamat. Sudah memiliki 49 toko di Kabupaten Ponorogo. 1 tahun dari 49 outlet ini, mereka sudah bisa mengantongi laba 8,5 miliar. Itu di 1 kabupaten Ponorogo yang ya toko-tokonya ada di cabang-cabang yang ada di kabupaten tadi itu. Mereka bisa bersaing dengan jaringan nasional seperti Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Di sana relatif tidak berkembang, tidak berkembang. Yang berkembang adalah Suryamat milik Muhammadiyah ini. Ini sudah sudah terbukti, ada bukti tahun lalu ada laba bersih sekitar 8,5 miliar. Ada baiknya nanti ya bisa untuk studi banding ke sana. Di samping pilihannya juga bisa Lokman juga bisa, mau yang ini juga bisa. Kita selalu pokoknya mensupport apa Lokman, apa Suryamat untuk kemudian menjadi jaringan nasional. Kalau sudah jaringannya terbentuk, ini kan peluang untuk di copy paste di tempat lain itu kan kemungkinannya menjadi besar juga. Saya kira itu Pak Irwan, terima kasih. Terima kasih Pak Agung, waktu kita sudah lewat di 4 menit. Saya kira kita cukupkan karena kita akan masuk pada sidang komisi. Terkait dengan data tahun Pak Agung itu sudah ada yang lalu, tapi ini akan dilanjutkan kembali oleh Majelis Idasmen dan sudah berjalan sesungguhnya. Hanya memang belum bisa mengcover seluruh guru-guru kita yang ada di seluruh Indonesia yang masih kekurangan. Juga nanti akan ada dana tahun untuk pengembangan perguruan tinggi Muhammadiyah. Saya kira itu sekalian, terima kasih atas perhatian kita semua. Selanjutnya kita nanti akan masuk pada sidang komisi pada pukul 15.45. Kita istirahat sejenak untuk kemudian masuk pada komisi. Sebelumnya nanti akan disampaikan oleh panitia siapa-siapa yang akan masuk pada masing-masing komisi. Bapak sekalian, mari kita tutup pertemuan kita untuk lelah hari ini dengan sama-sama baca hafalan. Saya kira cukup nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi.